Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang sangat mulia ini, dalam rangka kita untuk sama-sama berkumpul, ya, mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Karena perjalanan menuju Allah, perjalanan negeri akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang, yang tentunya memerlukan bekal yang memadai. Oleh karena itu Allah menyebutkan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka di hari itu, tatkala datang hari kiamat, maka orang yang paling bergembira, orang yang paling beruntung, dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Ya, kemuliaan seseorang dikala itu, maka yang menentukan adalah ketakwaan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sedangkan takwa itu tidak akan bisa kita raih tanpa dengan ilmu. Ya, kita tidak bisa bertakwa kecuali dengan ilmu. Bagaimana kita takwa? Takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kalau kita tidak tahu mana perintahnya, mana larangannya, gak bisa kita bertakwa. Maka orang bertakwa pasti adalah orang yang punya ilmu. Ya, oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan tentang takwa, apa? Anta mala bi taatillah ala nuri minallah. Takwa itu engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya, di atas ilmu dari Allah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepadanya di atas ilmu, karena engkau takut terhadap siksaannya. Coba, menjalankan ketaatan dengan ilmu, meninggalkan larangannya juga dengan ilmu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kalau pekan pertama kita membaca di dalam apa? Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pertemuan sebelumnya kita sampai menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam terbukti beliau tidak bersalah, ya kan gitu. Tapi apa? Yang namanya penguasa
dia bisa menghukum seseorang walaupun tanpa kesalahan. Akhirnya apa? Nabi Yusuf alaihissalam, ya, tentunya dengan takdir Allah, beliau masuk ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara kemudian Allah menceritakan, masuk bersama dengan Yusuf satu sel itu ada 2 orang, ya. Jadi ada 2 orang teman Yusuf. Nah, kemudian kedua orang ini dia bermimpi, ya. Satu orang mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa ya Yusuf, ya, inni ara ahmilu fawqa ra'si khubzan, ya, ta'kulu tayru minhu. Atau yang pertama mengatakan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Kata orang tadi, ya Yusuf, aku melihat dalam mimpiku saya itu sedang memeras khamr. Jadi mungkin anggur atau mungkin bahan-bahan yang lain diperas dibikin anggur. Yang bermimpi siapa? Ternyata dia adalah orang yang pekerjaannya menuangkan minuman untuk raja. Jadi raja ini punya khusus pekerja khusus, cuma nuangkan minuman ke gelas. Masya Allah, ya. Adapun yang kedua, wa amal akhar wa qala al akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Aku melihat dalam mimpiku aku mengangkat roti di atas kepalaku. Ta'kulu tayru minhu. Kemudian burung-burung matuk dan makan roti itu. Nabi takwili, maka tolong ya Yusuf, beritakan kepada kami apa tafsir mimpi itu. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Kan gitu. Kemudian Yusuf menjelaskan, adapun yang pertama, orang yang mimpi dia akan menuangkan khamr tadi, dia akan selamat. Insyaallah dia akan selamat. Adapun yang satunya lagi yang dia bermimpi bahwa roti di kepalanya kemudian dipatok burung, maka dia suatu saat nanti dia akan tidak selamat. Itu sama seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Maka betul, Pak. Yang satu selamat, kemudian yang satu dia mati. Insyaallah, ya. Maka kemudian salah satu dari teman Yusuf alaihissalam itu yang selamat, kemudian dia dibebaskan kembali. Ya, dibebaskan untuk apa? Untuk bebas. Nah, maka begitu dia bebas, padahal sudah dipesan Yusuf, nanti kalau kamu ketemu dengan rajamu, tolong ya sampaikan tentang aku. Ternyata setan menjadikan orang ini lupa. Lupa, ya. Lupa. Nah, kemudian suatu saat bagaimana? Allah Subhanahu wa taala hendak mengeluarkan Yusuf dari penjara, tapi dengan cara yang sangat indah. Nah, ayat berikutnya di ayat yang ke-43 Allah mengatakan, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Si raja mengatakan, ya, wa qala al-malik, berkatalah raja tadi. Siapa nama rajanya? Namanya Ar-Rayyan ibn Al-Walid. Ya, jadi rajanya namanya Ar-Rayyan ibn Al-Walid. Ya. Dia mengatakan, inni arasab abaqaratin siman. Aku melihat dalam mimpiku ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Ternyata Ya'kuluhunna sab'un ijafun. 7 ekor sapi yang gemuk ini dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Aneh. Wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dan aku melihat ada 7 bulir gandum yang hijau royo-royo, sedangkan yang 7 dia sudah kering, sudah kuning. Jadi raja mimpinya aneh ini. Masa ada sapi gemuk-gemuk 7 dimakan 7 sapi yang kurus-kurus? Ada 7 bulir gandum yang hijau, ada 7 yang kering-kering gitu. Maka kemudian
raja ini bertanya kepada orang-orang penting di kalangan raja itu. Dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Wahai para pembesar-pembesarku, tolong fatwakan kepadaku tentang makna mimpiku ini, jika kalian ada orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi. Apa kata mereka? Karena mereka nggak tahu ilmunya, dia mengatakan qalu adghatsu ahlam. Kata mereka, lah ini mimpi kosong, nggak ada maknanya. Ya, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimi, dan kami tidak tahu tentang tafsir dari mimpi tersebut. Insyaallah. Jadi ngakui kita nggak tahu, paling mimpi kosong gitu. Nah, ternyata apa? Orang yang dulu sempat tinggal satu sel sama Yusuf ingat, dia mengatakan, Allah mengatakan wa qala alladzi naja minhuma waddaqara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsiluni. Dia mengatakan, berkatalah orang yang dia selamat tadi, dua orang yang tadi selamat, dia mengatakan waddaqara ba'da ummatin, dia ingat setelah waktu yang lama. Ya, ingat waktu lama. Itu apa? Ana unabbiukum, kata dia, saya bisa menjelaskan kepada kalian tentang tafsirnya. Tapi apa? Saya nanya dulu orang ini. Fa'arsiluni, tolong utuslah saya untuk menemui orang tersebut. Ternyata siapa? Yang dimaksudkan adalah Bang Napi. Bang Napi namanya Nabi Yusuf, kan gitu sebagai narapidana waktu itu. Nah, begitu ketemu Nabi Yusuf, langsung mengatakan, Yusuf ayyuhas siddiq. Yusuf, wahai orang yang jujur, wahai orang yang selalu benar ucapannya. Aftina, tolong fatwakan kepada kami. Mimpi yang dilihat itu apa? Fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun. Yaitu tentang ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan ada 7 bulir gandum yang hijau, yang 7 lagi sudah kering keronta. Coba kira-kira nek jenengan kan nafsirkan ya Pak. Apa ya? Koyong sapi kencoten kae. Nah, Nabi Yusuf Masya Allah ajari beliau, ya. Nabi Yusuf diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tadi, la'ali arju ilan nasi la'allahum ya'lamun, agar aku bisa kembali di tengah-tengah orang tadi agar mereka bisa mengetahui. Maka Nabi Yusuf mulailah beliau menafsirkan mimpi si sang raja tadi. Maka Yusuf mengatakan, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kata Yusuf, hendaknya kalian selama 7 tahun lamanya kalian biasa ya menanam gandum. Ya seperti biasa nanam. Kemudian apa? Kemudian kata beliau, fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi, dan apa yang kalian panen dari gandum itu maka biarkan berada di tangkainya. Jadi jangan dilepas ya, kayak padi Pak, itu jangan dikebyok dulu Pak. Ya, biarin dulu. Selama 7 tahun kamu simpan, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang kalian makan. Jangan dijual dulu Pak. Jangan untuk beli motor, jangan untuk beli mobil, pesawat, jangan dulu, kata Yusuf. Tapi simpan, makan secukupnya. Kenapa? Karena sumayati mimba lidzalika sab'un syidadun. Karena nanti setelah itu datang 7 tahun berikutnya, yaitu tahun yang penuh dengan kesulitan. Nanti paceklik, terjadi apa? Terjadi kemarau panjang, kekurangan makanan, nggak panen sama sekali. Nah, maka selama 7 tahun yang telah lalu disimpan, lah itu mulai dimakan. Insya Allah ini bukan maknanya Nabi Yusuf tahu gaib, tidak ya, cuman memang ada ilmunya Pak. Ada ilmunya. Insya Allah ya, ada ilmunya. Ya, yaqulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Ya, kemudian kalian makan ya dari hasil panen 7 tahun yang lalu, melainkan sedikit yang kalian simpan.
Insya Allah ini jawabannya Nabi Yusuf. Jadi kalau jenengan nanti malam mimpi kayak gitu Pak, oh berarti jangan ke mall dulu Pak. Ya, kalau jenengan mimpi ini ada sapi satu gemuk dimakan sapi kurus, oh berarti ini isyarat. Ini jangan dulu belanja yang mewah-mewah Pak. Itu ya. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah 7 tahun berikutnya, maka akan datang 1 tahun di dalamnya akan turun hujan dan mereka akan memerah anggur-anggur. Insyaallah. Jadi insyaallah ini. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini mendapatkan berita dari Allah 14 tahun ke depan. 7 tahun akan subur, 7 tahun berikutnya akan terjadi paceklik. Sudah. Maka apa? Kemudian orang tadi ini, si temannya Yusuf ini kemudian segera pulang dan menemui raja. Ya, pulang menemui raja yang namanya Ar-Rayyan ibn Al-Walid. Jadi raja ini Pak, kalau diurutkan ini nanti sampai kepada Nabi Nuh. Jadi raja ini masih punya keturunan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita mau baca silsilah keluarganya si raja ini, namanya Rayyan bin Walid bin Sarwan bin Arashid bin Faran bin Amr bin Amlak bin Aud bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ini namanya. Jadi ini cucunya Nabi Nuh yang keberapa itu Pak. Nah gitu. Maka begitu diceritakan kepada raja dan raja mendengarkan jawaban Nabi Yusuf, maka apa? Wa qala al-maliku tuni bihi. Kata raja, tolong datangkan Yusuf kepada aku. Falamma ja'ahu rasul, maka ketika utusan raja bertemu dengan Yusuf, apa kata Yusuf? Irji ila rabbika. Tolong kamu kembali kepada tuanmu. Fas'alhu ma balu niswatil lati qata'na aydiyahunna. Dan tolong tanyakan kepada raja tentang wanita-wanita yang dulu mereka tidak sadar diri memotong tangan-tangan mereka. Kapan itu? Ketika diperlihatkan Nabi Yusuf kepada para wanita. Jadi para wanita netizen ini yang dulu sempat nyibir Zulaikha. Alah, Zulaikha itu dia terperdaya dengan pembantunya di rumah. Kan gitu. Maka Zulaikha akhirnya Pingin menampakkan loh bahwa kenapa saya bisa kesengsem dengan Yusuf. Kalian belum tahu masalahnya sih. Karena Yusuf kalau keluar rumah selalu menutup wajahnya Pak. Beliau sadar diri, gantengnya itu luar biasa. Bukan kayak kita Pak ya. Iya. Makanya khawatir Yusuf itu kalau kemudian setiap wanita lewat pingin digandeng sama Yusuf kan gitu. Akhirnya setiap Nabi Yusuf keluar rumah beliau berusaha menutup wajahnya pakai masker Pak. Cuman dulu belum ada Covid ya. Nah gitu. Masya Allah. Kemudian apa? Inna rabbi bi kaidakunna alim. Sesungguhnya tuanku yaitu raja, mereka mengetahui terhadap tipu daya para wanita itu. Maka kemudian raja mengatakan, qala ma khatbukunna itrawattunna Yusuf an nafsihi. Hai para ibu-ibu. Ya, hai para ibu-ibu, bagaimana keadaan kalian ketika kalian dulu menggoda Yusuf agar dia kemudian tunduk kepada kalian? Apa kata para wanita ini? Kata istrinya menteri tadi, Zulaikha mengatakan, qulna hasya lillahi. Ya, maha sempurna Allah, ma'alimna alaihi min su. Kami tidak mendapati keburukan pada diri Nabi Yusuf alaihi salam. Kami tidak mendapati keburukan. Yang ada adalah kebaikan. Kebaikan baik-baik dari sisi akhlak dan agama maupun kebaikan dan kesempurnaan dari sisi penciptaan fisiknya. Kemudian apa? Qalat imra'atul azizil ana hassasal haq. Maka istrinya Al-Aziz, yaitu istrinya menteri keuangan tadi, dia mengatakan, ya al-ana hassasal haq. Sekarang sudah jelas kebenaran. Ana rawatuhu an nafsi, akulah yang menggoda Yusuf. Sudah, coba. Ini
baru ngakui, Pak. Setelah sekian tahun lamanya wanita ini baru ngakui, dulu yang goda saya, dulu ngotot di hadapan suaminya, suamiku ini Yusuf goda saya, gitu kan itu. Walaupun sudah dibuktikan yang salah itu perempuan ini. Buktinya apa? Ketika itu yang robek dari baju Yusuf di belakang. Kan gitu. Andaikan Yusuf yang goda wanita itu, kemudian wanita nggak mau, kan yang ditarik depannya, kok yang robek belakang. Ini menunjukkan Yusuf yang lari, kemudian ditarik wanita dari belakang. Nah, kata wanita itu, kata Zulaikha, iya, sekarang sudah jelas urusannya. Akulah yang menggoda Yusuf. Wa innahu laminas shadiqin, dan sesungguhnya Yusuf termasuk orang yang benar dan jujur. Tuh, kadang-kadang Pak ya, kebenaran itu akan tersingkap setelah sekian lama. Tapi pasti kebenaran itu pada waktunya akan nampak. Kalau tidak di dunia, di hari kiamat itu pasti. Makanya kita kalau menyembunyikan kebatilan, pasti suatu saat nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, di hari kiamat. Mungkin di dunia saking kuatnya backingan kita, saking pinternya dan liciknya kita, mungkin selamat. Tapi jangan pernah harap di hari kiamat kita selamat. Gak mungkin. Ini. Maka apa? Maka kemudian dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Kata wanita ini, hal itu agar dia mengetahui bahwa aku ini, istrinya menteri ini, aku tidak mengkhianati dia di belakang suaminya. Insyaallah. Jadi sekarang ngomong apa adanya. Ya, dulu saya yang ganggu Yusuf. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk tipu dayanya orang-orang yang mengkhianati. Masya Allah. Tapi kata wanita ini, wa ma ubarri'u nafsi, tapi aku tidak betul-betul melepaskan diri. Maksudnya apa? Saya juga bersalah, kata dia. Innan nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Illa man rahima rabbi, kecuali atau siapa yang dirahmati oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah di sini. Ya, apa faedah dapat kita ambil? Subhanallah. Perbuatan kebaikan, ya, pasti akan mendapatkan balasan, baik di dunia maupun di hari kiamat kelak. Walaupun balasannya itu tidak saat itu, tapi pasti bahwa Allah akan membalas kebaikan, seperti Nabi Yusuf alaihissalam dibalas. Itu apa minimalnya? Orang yang dulu memfitnah Yusuf sekarang mengaku dengan lisannya sendiri. Ya, Masya Allah. Kemudian apa? Kemudian raja ini setelah tahu alur perkaranya, dia mengatakan, wa qalal maliku tuni bihi, tolong datangkan Yusuf kepada aku, astakhlishu li nafsi, aku akan menjadikan dia adalah orang yang khusus, orang yang dekat kepada aku. Masya Allah. Dan perlu kita tahu Bapak sekalian, pembicaraan ini ketika menterinya itu sudah meninggal, Pak. Jadi menteri itu yang suaminya Zulaikha saat itu sudah meninggal, Pak. Ya, Masya Allah ya. Falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Maka tatkala raja ini sudah berbincang-bincang dengan Yusuf, maka raja mengatakan, innakal yauma ladaina makinun amin, sesungguhnya engkau sekarang ini di sisi kami memiliki kedudukan yang tinggi lagi aman. Insyaallah Allah balas. Ya, sekian puluh tahun Nabi Yusuf alaihissalam dihinakan, beliau dipenjara tanpa kesalahan, tapi apa? Ya, yang namanya mutiara tetap mutiara, kebenaran tetap kebenaran. Maka apa? Nabi Yusuf kemudian mengatakan, qala ij'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Tolong wahai raja, jadikanlah aku sebagai bendaharawan negara. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam menyodorkan diri, Pak. Apa boleh? Boleh. Ya, Ibnu Katsir berdalilkan dengan ayat ini. Beliau mengatakan, wa fi hadza dalilun ala jawazi talabil wilayati liman alima min nafsihil amanah wal kafaah. Dari ayat ini merupakan dalil
bolehnya seseorang meminta sebuah jabatan liman alima min nafsihi, bagi orang yang dia tahu dirinya punya amanah dan punya kemampuan. Ya, apalagi kalau kita tahu misalkan ini kalau urusan ini dipegang orang yang tidak punya agama yang baik, tidak punya kemampuan yang memadai, rusak urusan umat. Akhirnya Pak, udah saya saja, kata Yusuf, yang menjadi bendaharawan negara. Dia menyebutkan dua, hafidun alim. Saya itu adalah orang yang hafid, orang yang bisa menjaga amanah, ya, dan alim, dan aku tahu ilmunya, tahu cara ngurusi keuangan negara, keuangan kerajaan. Masya Allah, ya. Apalagi urusan uang, ya, ini harus dipegang orang-orang yang jujur, betul-betul amanah, dan memiliki kemampuan. Sekedar memiliki kemampuan tidak amanah, kurang, hancur urusan. Ataupun sebaliknya, punya amanah tapi tidak punya ilmu, juga berantakan. Maka disyaratkan dua. Allah mengatakan, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah al-qawi, orang yang mampu dalam bidangnya, al-amin, dan orang yang terpercaya dengan amanah. Ini syarat dua Pak. Hilang salah satu, ambiar urusan, insyaallah, ya, maka boleh. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan saya dikasih jabatan, padahal saya tidak mampu dalam urusan itu? Harusnya kita tidak boleh menerima. Kita diberi jabatan, ya, apalagi ngurusi umat, ngurusi masyarakat, rakyat, dalam keadaan kita tidak mampu, jangan diterima. Daripada kemudian kita bikin masalah di kemudian hari, kan gitu. Kita jujur, kalau kita nggak mampu jangan diterima, gitu ya. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam beliau merasa mampu, masya Allah, ya, beliau merasa mampu. Sudah, maka apa kemudian Allah mengatakan, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Maka dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di muka bumi ini, dengan kedudukan yang tinggi, menjadi seorang menteri, Pak. Gitu ya, yatabawwa'u minha haitsu yasha, yang beliau bisa pergi kemanapun yang ia inginkan. Yang selama ini dia di penjara, ya, tidak bebas seperti umumnya orang, namun begitu sudah bebas, maka beliau bisa pergi kemanapun. Nusibu bi rahmatina man nasya, kami berikan dengan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, wala nuliu ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Masya Allah, perhatikan Pak. Bahkan kata Ibnu Katsir rahimahullah, jadi Allah memberikan pahala ganjaran kepada Yusuf di dunia. Jadi gini Pak, begitu Nabi Yusuf sudah di-ACC oleh raja, iya kamu sekarang jadi apa? Menteri Keuangan. Dan kebetulan tadi dikatakan Ibnu Katsir bahwa Utaifir, suaminya Zulaikha, saat itu sudah meninggal. Kemudian apa? Kemudian Nabi Yusuf diangkat sebagai Menteri Keuangan menggantikan suaminya Zulaikha. Bahkan apa? Raja ini kemudian menikahkan Yusuf dengan Zulaikha tadi. Masya Allah Pak. Tuh. Tadi dulu saya ceritakan ini istri menteri Pak. Kira-kira kalau istri menteri cantik atau kurang cantik? Maka jawabannya dia kurang cantik, dia tidak cantik, tapi yang ada adalah cantik sekali. Ya kan? Oh punya duit bisa milih. Model apa Pak? Ya kan? Masya Allah. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam, subhanallah, dulu ditawari wanita itu yang ngajak dengan Yusuf. Ya, tapi apa? Yusuf meninggalkan karena apa? Karena tahu itu Allah haramkan. Tapi apa? Di kemudian hari, masya Allah, Nabi Yusuf alaihissalam bisa hidup satu rumah dengan wanita itu dengan cara yang halal. Itulah kata Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan karena Allah, maka pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Coba Pak, ya, dulu Nabi Yusuf sebenarnya kepingin Pak, kan udah disebutin itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita ini sangat tertarik dengan Yusuf. Yusuf pun sebenarnya tertarik dengan wanita ini. Karena apa? Tabiat laki-laki Pak, tabiat manusia normal, ya.
lihat wanita agak meleneng, gimana Pak? Tertarik, gitu kan? Yusuf pun tertarik. Tapi apa yang menghalangi Yusuf? Ingat, tahu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Yusuf meninggalkan wanita itu. Ternyata apa? Di kemudian hari Zulaikha ini menjadi istri sah dan resminya Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Ini ya. Nah, makanya gitu Pak. Pokoknya kita seorang muslim ini punya prinsip hidup. Apa yang Allah larang kepada kita, tinggalkan. Walaupun kita sangat menginginkan. Karena apa? Suatu saat nanti Allah akan gantikan kepada kita dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sabar, memang sabar hidup itu. Ya, makanya Masya Allah Pak, hidup kita kalau nggak sabar, beras bubar Pak. Tanpa sabar, hidup bubar. Itu mesti. Dalam segala urusan, ya kan? Urusan ibadah tanpa sabar, bubar kita. Coba Pak, sholat sehari 5 kali Pak. Itu bukan berjalan sebulan 2 bulan, sepanjang hidup. Kalau nggak sabar, bubar. Kita belajar ilmu agama yang merupakan kewajiban seorang muslim. Kalau nggak sabar, bubar gitu. Ya, kita hidup berkeluarga Pak, sama istri, anak-anak, menantu, apalagi ya. Kalau nggak sabar, bubar Pak. Maka semua itu kata Umar bin Khattab, wajadtu khaira aishina bisabri. Kami mendapati baiknya hidup adalah dengan kesabaran. Dengan kesabaran ya. Jadi seorang muslim itu jangan selalu menginginkan apa? Ganjaran, balasan yang secepat kilat. Jangan. Karena Allah Maha tahu Pak. Allah Maha tahu kapan Allah akan membalas kebaikan seseorang. Ada yang dipercepat, ada yang nanti diundurkan, nunggu waktu yang tepat. Bahkan bisa jadi Allah nanti gantikan di hari kiamat, tentunya lebih gede. Masya Allah, inilah ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam kemudian apa? Beliau dijadikan sebagai suaminya siapa tadi? Suaminya Zulaikha. Ya, memiliki Zulaikha, wanita yang sangat cantik jelita, dengan apa? Dengan cara yang halal. Masya Allah. Nah, maka selesai Bapak sekalian, sekarang Nabi Yusuf alaihissalam beliau menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Kenapa? Di dunia menjadi menteri, tentunya kekayaannya banyak. Mulai sekarang. Nah, ini ya. Kemudian sekarang Allah akan menampakkan. Dulu di awal cerita Nabi Yusuf, beliau dihinakan oleh saudaranya, kan gitu. Nah, di akhir-akhir pembahasan saudara Yusuf ini, Allah membalikkan keadaan. Nah, kalau ini kan waktu sekian puluh tahun ya. Itu ketika Nabi Yusuf beliau di penjara, sampai kemudian beliau Masya Allah difitnah dan lain sebagainya. Nah, di akhir pembahasan ini Allah menyebutkan dulu saudara-saudara Yusuf yang mencaci maki Yusuf, mau bunuh Yusuf nggak jadi, akhirnya Yusuf dibuang dan dijual. Masya Allah, Allah tampakkan Pak. Allah mengatakan di ayat berikutnya, wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf. Jadi ketika itu di negeri bapaknya Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, terjadi pacal klik yang sangat panjang Pak. Sehingga mereka kekurangan bahan makanan. Nah, mereka mendengar bahwa menteri ya keuangan Mesir itu dikenal dengan kesolehannya, itu Yusuf. Cuman saudara Yusuf nggak ngerti itu Yusuf. Maka apa? Kemudian mereka diperintahkan bapaknya, anak-anaknya, tolong sekarang kamu ke Mesir sana menemui raja. Untuk apa? Kamu nukar barang ini dengan makanan. Nah, itulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Yusuf dengan saudaranya, dan nanti pada akhirnya dipertemukan dengan bapak dan ibunya. Insyaallah Subhanahu wa taala kita akan baca bagaimana kesudahan kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu dan tempat serta gelombang yang sama biidznillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.